AI agent kalian pinter, tapi kalau misalkan kalian nggak paham cara ngegunainnya atau nggak paham buat apa, ya percuma, itu cuma robot nggak guna, guys. Nih, di sini gue bakal ngasih tahu cara ngegunain AI agent buat mengelola sosial media, khususnya ngebuat ngelola perkontenan. Mungkin kalian punya temen atau kalian konten kreator atau ya pokoknya bergelut di bidang sosial media, entah itu admin atau apapun. Mungkin ini bakal cocok banget buat kalian karena ini bakal powerful banget ini AI agent ya. Tonton aja sampai selesai dan langsung aja kita ke tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Muhammad Ali Ridho. Kali ini gue pengen bahas gimana caranya AI agent. Di sini gue pakai Hermes ya buat mengelola sosial media manajemen. Nah, di sini gue bikin sebuah AI-nya itu bisa bikin script, ide, terus juga kayak dia ngebuat progress gitu dari ide ke publish atau dia ngambil data kelola metrik performanya kayak gimana, bener-bener bisa buat ngelola sosial media manajemen. Dulu, gue pernah coba berbagai macam platform buat sosial media manajemen ya. Gue pernah pakai Spreadsheet dan itu nggak nyaman banget di HP apalagi gitu kan. Apalagi inputnya manual. Habis itu, gue pernah nyoba Notion. Nah, bahkan Notion juga nggak cocok di gue. Itu terlalu berlibat, terlalu banyak fitur. Akhirnya, gue buat sendiri dengan ada bantuannya AI. Ya, dengan pipe coding pastinya. Nah, di sini gue ngumpulin logikanya, susunan, apa aja yang gue butuhin, trial and error, ngambil metrik otomatis manual, udah pernah gue coba semuanya, dan itu butuh waktu 1 tahun lebih sampai akhirnya jadi ini website bikinan gue. Dan ini khusus gue pribadi. Kalau misalnya ada yang daftar lewat website gue yang ini, bakal gue banned, gue blokir, biar gak bisa make konten manajemen sosial media gue ini. Karena ini khusus pribadi gitu kan gue buat. Tapi di sini gue ngasih tahu biar kalian paham, ya agent tuh bisa berbuat sampai segitunya ya. Bahwasanya agent tuh emang sepowerful itu dan kalian emang harus gitu kan punya sedikitnya satu lah minimal buat bantu kerjaan kalian, khususnya di bidang terkait. Di sini ini tampilannya emang simple, tapi kita bakal langsung integrasi aja. Gue mungkin pengenalan dikit ini home kayak dashboard gua, pipeline. Ini kayak buat ngubah gua misalkan prosesnya udah jadi ke record atau ke edit atau ke publish. Dan ini juga udah ada kalender kapan gua ngepost terakhir itu ke data ya. Misal gua ngupload 1 kali, 2 kali. Nah, jadi dalam seminggu gua ketahuan nih ngupload berapa kali gitu kan, bolong-bolongnya. Terus performanya juga gua bisa tahu yang paling lagi naik yang mana videonya, terus berapa CTR gua, top platformnya yang mana. Terus kayak ini ada research itu khusus buat kompetitor jadi gua skip aja. Terus juga di sini workspace jadi kalau gua punya beberapa ruang lain lah gua urusan lain gitu bukan buat pribadi doang. Ini gua buat baru workspace-nya ada integrasi. Nah, integrasi di sini kayak gua pakai Replis ya. Nah, di sini di bagian AI agent kita bakal pakai nih. Misal di sini kita pakai Hermes ya. Hermes aja lah. Nah, kita buat API-nya atau kunci pintu belakangnya buat si AI agent tuh bisa akses konten-konten kita, mengelola gitu kan, bikin, semuanya lah. Kita salin aja, habis itu pastiin kalian udah punya AI agent-nya dulu ya. Nah, ini contoh AI agent gua yang udah terkonek, tapi gua bakal nyoba ke AI agent gua yang lain yang tadi di lokal, yang ini pakainya di VPS. Misal di sini gua bakalan nyuruh gitu kan, dia buat bikin konten lah gitu. Oke, API key-nya udah gua masukin. Habis itu kita balik di bawah ada salin sistem prompt, skill, pokoknya salin-salinin aja paste, paste URL juga paste. Nah, saya pengen kamu memahami itu ya dan buatkan saya ide konsep yang pas lah. Misal ide buat saya upload tentang makanan daging masakan. Misal kayak gitu dah, gue ngupload. Nah, kalau di Telegram Hermes itu ya, dia tuh walaupun kepecah-pecah, tetap dia bakal ngerespon ya. Soalnya kan ini kebanyakan gitu ya. Sebenarnya kita bisa bentuk dokumen aja atau link aja sih biar lebih simpel. Nanti tinggal di ini lagi aja lah. Nah, dia udah memahami, baca konteks semuanya biar dia belajar dulu strukturnya kayak gimana, apa yang bisa dia kelola, apa yang bisa dia input. Jadi bener-bener dia nyari tahu dulu nih, dia bisa apa sih gitu kan kerjaannya. Nanti tuh bakal alurnya kemana aja. Nah, dia udah langsung bikin nih respon list, membuat karakter, apa semuanya lah. Sambil kita nunggu, misal nanti kita lihat hasilnya ya. Pokoknya kita tunggu aja dia memahami semuanya dan kita minta idenya. Dan ini kalau misalkan kalian connect AI agent-nya sama Codex gitu kan, dia udah ada AI image generation-nya. Jadi kalian bisa langsung bikin misalkan thumbnail atau gambar gitu kan dengan prompt kalian sendiri yang udah kalian racik lah gitu. Terus juga dia juga udah bisa baca vision ya. Jadi kalau kita kirim gambar, otomatis dia bisa baca gambar yang kita kirim gitu langsung lewat AI agent kita. Nah, di sini dia langsung nulis semua API-nya, pokoknya kita tunggu aja lah.
Oke, di sini kita udah dapet hasilnya ya. Di sini ada beberapa ide. Di sini ada durasi, tujuan, platform. Harusnya kita minta dulu gitu ya. Misalkan, nah dia tahu nih konten gua ada 74 totalnya. Terus juga platformnya harus milih status idenya, judulnya dibikin gitu kan, skinnya. Pokoknya bener-bener lah gitu. Alternatif ide lain kita bisa ngambil satu apa yang jadi menu apa. Kita misalkan paste ide masukin ke YouTube aja ya. Terus gua pengen dia itu bikin skripnya buatin, habis itu push dan ubah ke skrip ya di web kita. Kamu upload tanpa konfirmasi lagi ke webnya. Jadi kita bisa nyuruh seakan-akan kayak, nih kamu idenya udah dapet, ini masukin ke website, upload gitu. Jadi bener-bener kita nggak usah buka website lagi, kita nggak usah kayak bikin skrip lagi. Ya mungkin revisi-revisi dikit ada nyesuaiin sama konten kita gitu. Misalkan teksnya apa, itu deskripsi juga bisa langsung dibuatin. Kalian tinggal bikin template deskripsinya. Jadi biar nggak kalian copy paste ChatGPT buat bikin deskripsi lagi atau apa dengan struktur template yang udah ada gitu, dan itu enak banget menurut gua. Bahkan thumbnail aja kalian bisa dibuat jadi langsung gitu kan, judulnya apa tinggal kalian mainin di promptnya lagi aja. Nah, gua tulis Markdown, nah cuman upload pertama belum nyentuh API, oke kita tunggu aja. Dan sambil kita tunggu, coba kita cek di pipeline ya, dia udah masuk apa belum. Jadi kita bakal langsung ngeceknya di sini. Di sini di bagian script cuma ada 2, yang idenya terakhir ini yang setting suara Hermas, jadi butuh waktu. Emang nggak cepet, tapi enaknya kalau misalkan AI udah dikasih wadah gitu buat naruh tempat sesuatu data gitu, itu bakal lebih powerful, lebih enak dibanding dia kayak kita suruh naruh di spreadsheet atau di Notion yang ibarat kata itu terlalu advance, terlalu lanjut. Kalian harus benar-benar kayak ya nyesuaiin lagi lah, tergantung kebutuhan lagi gitu mah. Gue lebih enak ngebuat sendiri kayak gini karena lebih bisa di custom dan alurnya sesuai apa yang kita mau gitu. Nah itu yang pertama dan paling utama. Oke, sekarang udah ke-push atau udah ke-upload ke websitenya. Kan kita cek ya, dia udah beneran masuk apa enggak, statusnya udah jadi script ya. Kalau kita cek di sini kita reload, harusnya udah ada. Nah, ini udah ada guys. Dan kalau kita buka nih scriptnya, ringkasannya dia udah buatin nih tujuannya. Scriptnya coba. Dan ini udah dibuat semua ya. Kita ubah jadi preview ya. Nah, tuh. Jadi bener-bener kayak udah dibuatin CTA-nya, apanya. Itu tinggal kalian minta lagi misalkan kalian mau buat misalkan ada skripnya, ada deskripsi, judul lain atau apa, itu kalian bisa disesuaikan tuh idenya, ide thumbnail. Jadi udahlah itu tinggal kalian mainin racikannya di prompt lagi. Terus juga gue ngebuat ini gitu kan dengan berbagai keribetan gitu kan. Misal gue pengen ngelola metrik gue ya, di sini gue tambahin upload baru, ada yang belum gue upload, misal dari YouTube gue gitu kan. Gue pengen ngupload otomatis. Kalau dulu gue manual, dan itu nggak enak. Makanya gue nyari cara dan ini ketemu. Misalnya ini belum gue upload, tinggal gue import hasilnya dan itu metriknya bakal masuk. Nah ini kan udah masuk nih, baru dimasukin nih timestamp, gue masuk kalender. Nah ini udah masuk nih timestamp, tadi kan nggak ada kan, kosong kayak gitu ya. Jadi bener-bener dia langsung. Nah ini udah ada ya. Kalau kita buka nih, misal nih gue lihat metriknya itu view-nya 40, like-nya 6, itu benar-benar kayak sinkron sama YouTube. Misal ya gue cek di YouTube-nya, gue skip di sini, like-nya ada 6, penontonnya ada 40, dan itu udah sinkron. Nah, itu yang bikin gue enak buat mantau metrik atau performa, dan itu bisa gue langsung tanya AI gimana cara memperbaikinya, atau misalkan gue judulnya. Ya walaupun nggak hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi, tapi setidaknya membantu gue buat manajemen gitu kan. Kalau dulu gue bener-bener kayak misalkan nih metrik manual, jadi kayak ngisi manual metriknya 2, 1, itu mantau satu-satu di spreadsheet dulu kayak gitu, dan itu nggak enak banget serius. Makanya gue bikin gimana caranya gitu kan. Akhirnya ketemu ini cara. Dan juga di sini kalian bukan cuma buat doang ya. Di sini tuh kalian bisa menghapus, mindahin, progress, terus juga kayak ya ngubah-ngubah lah semuanya yang bisa dilakuin di sini. Misal di sini kita ngubah ke record, posisinya udah kerekam gitu. Itu juga bisa pakai AI atau ke publish atau kita ngedata performa, saran judul, pokoknya semuanya ya hapus. Pokoknya ngeduplikat itu semua bisa sama AI. Jadi benar-benar dia itu sampai batasan itulah gitu. Jadi kalian udah nggak usah buka websitenya lagi gitu. Jadi websitenya kayak kalian buat mantau aja, monitoring sama wadahnya aja gitu. Jadi AI kalau dikasih wadah tuh ya makin powerful. Tinggal kalian aja diatur AI agentnya gitu kan buat apa. Website ini kalian bisa buat juga itu dengan PRD gitu kan. Gua udah cantumin linknya di deskripsi, PRD-nya, PRD gitu lah. Itu kalian cek aja di deskripsi, itu pengalaman gua bikin gitu kan. Kalian udah nggak usah bikin kayak susunan halamannya dari awal lagi, itu kalian tinggal contek aja punya gua. Dan ada bonus, saya sih ngoprek bareng, gimana sih cara gua bikin ini, pakai tools apa aja.
terus juga cara alur belakang logikanya kayak gimana, itu bakal gua bahas tuntas di situ ya. Pastiin kalian yang mau belajar bareng, ngoprek bareng bisa kalian join di situ. Pokoknya ini udah keren banget ya. Kalau misalkan kalian punya AI agent tapi nggak tahu ngegunainnya, fix itu cuma robot sampah aja guys. Jadi maksimalin AI agent kalian kalau misalkan kalian nggak paham gitu. Kalian cari dulu masalahnya bisa dipakai buat apa gitu kan. Masalah kalian tuh bisa di-fix problem nggak kalau misalkan emang masalahnya ada di dunia nyata. Ya mungkin sekarang nggak bisa, tapi kedepannya kita nggak tahu. Kalau misalkan kita udah tahu fundamental atau dasar lah gitu kan, AI-nya tuh udah bisa nyampe mana, kayak gimana, itu kedepannya bakal lebih mudah banget guys. Karena kita tahu dia tuh powerful-nya kayak gimana, nyampe mana batasannya. Mungkin itu aja yang bakal gua bahas. Kalau kalian suka dengan konten gua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, enak kan? Mantau kayak gini.